Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai para manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Kewajiban makan makanan yang halal itu kan untuk orang Islam ya. Orang non-Islam ya terserah mau makan apa, termasuk mau dimasak dengan bumbu apa, dengan cara apa, ya selera mereka. Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non halal. Sehingga ketika melihat makanan non halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup gak usah dibeli. Selesai. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Ya, ternyata ini toh penyebabnya sampai dunia maya heboh. Gara-gara ini loh Gus Mes aneh-aneh saja menanyakan sejak kapan ya rendang itu punya agama. Ini tuh aduh cuy. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Ada pertanyaan, sejak kapan rendang itu punya agama? Maka dijawab, apa jawabannya? Sejak batik, calung, angklung punya kewarganegaraan. Paham jawabannya? Paham. Kalau batik diklaim sama Malaysia, mau tidak? Tidak. Orang Indonesia akan mengatakan batik itu budaya Indonesia, sudah melekat. Calung, angklung itu budaya Indonesia, melekat ke Indonesiaannya. Karena itu tidak ingin diklaim oleh negara-negara lain. Pertanyaannya, sejak kapan batik punya kewarganegaraan? Kan sama saja. Artinya itu pertanyaan yang tidak berfaedah. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi bagian dari budaya yang melekat. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-adatul muhakkamah. Kalau sudah melekat, yarhamukallah, sudah melekat, sudah baik, dikenal dengan itu, maka jadi hukum. Kalau sudah jadi hukum, maka dikenal oleh masyarakat. Kalau berbeda dengan itu, rasanya nanti ada sesuatu yang nyeleneh, menyimpang. Rendang itu produk masyarakat Minang. Budaya di Minang, falsafahnya berbunyi, adat bersanding syara, syara bersanding kitabullah. Karena itu setiap yang keluar dari Minang lekat dengan syariat, walaupun produk makanan. Jadi jangan tanyakan tentang agamanya. Kalau bertanya tentang agama pada makanan, itu pertanyaan kurang kerjaan. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Intip di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya Gus Sofyan, masih di sebelah channel Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Pada kesempatan kali ini Gus Sofyan hadir kembali, ingin mengkritisi tentang perihal yang lagi viral kali ini tentang masalah rendang babi dan pertanyaan daripada Gus Miftah yang menyatakan sejak kapan ya rendang itu punya agama. ini sama saja menanyakan, bisa saja rendang itu agamanya apa sih, itu nggak jauh beda seperti itu. Jadi omong-omong, sejak kapan ya rendang itu punya agama? Ini yang kali ini menjadikan sesuatu yang katakanlah viral dan menjadikan heboh di dunia maya. Oke sahabatku, itu yang sekarang lagi dihebohkan oleh dunia maya. Dan juga ada satu pernyataan dari salah satu ustadz ini ya, nggak perlu tak sebut namanya tadi, yang menyatakan bahwa rendang itu tidak perlu disangkut pautkan dengan masalah agama. Jadi ngomong itu yang nara-nara, ngomong yang jelas-jelas saja, jangan yang ada yang enggak juga gitu ya. Kalau jawabannya seperti itu, coba Anda sudah nonton, nanti jawabannya gimana? Gitu. Rendang itu agamanya apa? Apa jawaban beliau? Kalau pertanyaan rendang agamanya apa, ya jawabannya nggak jauh beda, batik, angklung dan sebagainya, gitu. Itu warga negaranya apa? Apa berwarga negara atau enggak? Lain ini juga jawaban juga sama bohongnya, sama gobloknya lah kayak ngomong. Iya kan, sahabat semuanya. Aneh loh, bagi saya tuh mikir aneh. Saya sendiri ya bukan tokoh agama, gitu. Tapi ini saya ambil tengah. Kenapa sih Gus Miftah sampai menyampaikan statement yang seperti ini? Dan juga kenapa sih banyak ustadz yang lain juga seperti ini? Saya tuh garu dan bingung sebenarnya.
Islam itu apa sih kok jadi seperti ini? Dan Islam disangkut pautkan dengan budaya, seolah-olah Islam itu lebih tinggi daripada budaya, sedangkan budaya tidak ada apa-apanya. Budaya dianggap seperti tradisi. Lah ini nih jadinya bingung semuanya. Coba Anda pahamilah. Bagaimanapun ya, kalau kita ngomong ke jujur-jujurnya loh, agama itu bagian daripada budaya. Jangan dibolak-balik, agama dibudayakan, budaya jangan mengagamakan. Lah ini kan jadi bingung-bingung. Yang jelas bagian daripada budaya itu tata cara kehidupan, adat istiadat, seni, itu juga bagian budaya, termasuk agama, itu aturan, itu juga bagian daripada budaya. Kenapa sekarang dipermasalahkan, jadi perbincangan, jadi suatu topik agama, sesama agama Islam aja berribut. Kita malu lah seseorang, ya. Kita sebagai orang Islam, orang Muslim sebenarnya malu. Ngapa kita harus gontok-gontokan seperti ini terus? Ya tak? Aku juga heran sama Gus Miftah ini loh. Saya tuh mengagum beliau, Gus Miftah, luar biasa. Bisa menaklukkan orang-orang non Muslim yang tadinya orang Muslim masuk Islam jadi mu'alaf, jadi kobuser dan sebagainya. Tapi yang diangkat itu ya artis-artis, coba orang biasa lah gitu loh. Jadi kalau saya ngomong ini numpang-numpang viral ini itu seperti itu ya. Nah ini kembali lagi ke topik, yaitu tentang masalah rendang agamanya apa. Ini nggak usah dipertanyakan gitu. Anak kecil aja juga mikir rendang agamanya apa, itu nggak beda dengan katrok sempak celana dalam agamanya apa, itu nggak beda kayak gitu. Bener nggak? Iya. Yang punya agama itu yang punya pikiran, yang punya akhlak, yang punya budi pekerti, yang punya adab, punya adat, punya istiadat, itu punya agama. Yang tidak punya agama itu yang ateis, ya kan? Jelas ateis itu anti agama, orang yang tidak beragama ateis, seperti komunis dan lain sebagainya itu gak punya agama. Lah kalau dipertanyakan rendang, darah bingung semua toh. Gedung agamanya apa? Kalau ini pertanyaan anak kecil gak usah dipikirin. Tapi yang ngomong seorang Gus Miftah, sejak kapan ya rendang itu punya agama? ini sama saja menanyakan, bisa saja rendang itu agamanya apa sih? Jadinya ya keren, jadinya viral, jadinya naik gitu loh. Itu loh sahabatku. Nah, ini yang jadi sesuatu apa ya, katakanlah sesuatu yang pertanyaan sepele jadi dibesar-besarkan. Dan ustadz-ustadz yang lain juga seperti itu. Karena apa? Memang sekarang ini lagi masa-masanya sesama Islam itu diadu domba. Kalau beda agama itu kan jelas. Tapi ya jelas ada tatanan, makanya yang Islam menghina agama yang lain itu juga kena pasal juga nanti pasti. Yang agama lain menghina jelas. Nanti akan timbul suatu mungkin tanya, Gus Sofyan itu bela yang mana lo ya? Masya Allah ya Allah. Bukan begitu, Gus Sofyan bela mana? Jelas saya orang Islam, tapi saya hidup di Indonesia, sahabatku semuanya. Gus Sofyan itu ingin cinta damai, rukun, nggak usah gontok-gontokan, jelas. Sesama Muslim, sesama umat Islam itu adalah saudara. Dan kalau beda agama, ya sama. Itu sesama warga negara Indonesia. Nah, tadi angklung, batik, kemudian calon dan sebagainya, itu berwarga negara enggak? Itu kan barang. Itu bagian seni dan budaya. Itu seni. Bagian daripada budaya, agama juga bagian daripada budaya, tata istiadat, kebiasaan itu budaya. Siapa itu jangan disangkut pautkan masalah agama dan budaya. Gus Sofyan seorang budayawan Jawa Islami, budayawan, orang yang punya budi dan daya. Dan Gus Sofyan beragama Islam, makanya Gus Sofyan juga mengembangkan Islam. Dan Gus Sofyan juga bertoleransi, menghormati antar umat beragama yang lain. Nah, kalau sama Islam aja gontok-gontokan kayak gini, apalagi agama lain gontok-gontokan ribut, gimana ini kita mau tercapai namanya persatuan dan kesatuan Indonesia kalau seperti ini? Ini yang gak direco ini, sahabatku semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini Gus Sofyan lama nggak muncul membahas tentang Gus Miftah dan juga ustadz-ustadz yang lain. Kenapa? Karena Gus Sofyan kali ini ingin merenung, berpikir sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kita semua ini yang ada di Indonesia. Kenapa yang diliputan cuma masalah agama terus? Coba mari kita berpikir, kita bersatu. Dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan bagi kamu yang berpikir,
Jadi orang Islam itu ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi Allah memberikan firman-Nya bagi orang-orang yang berfirman dan juga bagi orang-orang yang berpikir, itu loh. Kalau orangnya nggak bisa mikir, dia ya sama dengan binatang kalau nggak mikir. Dan di situ Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah dari segala firman-Nya. Jadi Allah berbeda, nggak mungkin salah. Jadi di sini nggak usah berebut benar, nggak usah berebut pinter. Jadi yang paling benar, yang paling pinter, ya tahu, itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Bisa saja Gus Miftahnya tadi itu halal haram, seperti tadi dalam firman Allah yang disampaikan Gus Miftah di pertama tadi, bahwa orang-orang suruh makan yang halal, ya. Dan terima kasih sekali pada orang non-muslim yang memasang segel atau tulisan produk dan jual barang haram tapi ditulis haram. Nah, jadi supaya orang-orang muslim tidak beli. Itu bagus, luar biasa. Gus Miftah juga sangat berterima kasih sekali, juga setuju dengan pendapat Gus Miftah. Itu loh. Tapi ini ada garis bawah lagi, Gus Miftah juga heran. Yang namanya haram dan halal itu susah sekali dimengerti. Itu haram dan halal bukan masalah aturannya, bukan masalah perilakunya, tapi ini komplit. Bisa saja barangnya halal. Contohnya, ya, kalau yang haram jelas minuman keras karena merugikan badannya dan sebagainya, itu mau dilugoni. Halal pun susah. Ada lagi yang kelihatannya halal tapi bisa jadi haram. Contoh, ya ini. Contoh nasi. Orang bilang nasi halal itu, tapi hasilnya itu orang itu jual nasi tapi barang curian. Dia ditanya barang halal kok haram? Halal, halal, padahal dia nyuri. Nah ini haram apa halal? Nah ini kita juga harus melihat. Jadi banyak di situ pernyataan dari MUI bahwa ini ada tulisannya halal. Tapi menurut saya belum tentu halal, karena halal dan haramnya itu tergantung dari perilaku manusianya itu sendiri, ya, oknum gitu loh. Jadi haram dan halal itu ya katakanlah bisa ya bisa tidak. Yang kelihatannya haram pun bisa jadi halal, yang kelihatannya halal pun bisa jadi haram, karena perilaku manusianya. Jadilah marilah kita bersama saling introspeksi dirilah, jangan mudah menyalahkan ini itu dan sebagainya. Hanya suatu keviralan, dan mungkin ada yang bertanya, Gus Miftah juga bikin viral lah. Udah jujur aja, semua udah bikin viral kok, ya kan? Ya itu aja kok repot. Ya kan, itu masalah viral dan tidak itu tergantung dari kacamata melihatnya. Ada yang nonton Gus Miftah komentar, alah Gus Miftah aja ikut-ikutan ngomong. Ada yang kayak gitu, ada lagi ngomong, wah Gus Miftah saya dukung luar biasa, ambil tengahnya. Itu juga boleh, terserah mau komentar apa terserah. Yang jelas Gus Miftah hadir di sini mengomentari tentang komitmen Gus Miftah yang menyatakan tentang masalah rendang babi. Ini di sini. Ustadz yang lain menyatakan, ini saya cuma sebagian ustadz, tidak saya sebut namanya tadi yang ada di itu ya. Banyak yang mengomentari tentang pendapat Gus Miftah. Tapi itu nggak apa-apa lah, itu bebas saja berpendapat karena itulah hak mereka. Oke lah sahabatku, sebenarnya Gus Miftah dari sini ingin menggarisbawahi, menengahi. Sebenarnya yuk mari kita bareng-bareng, kita sama-sama guyup rukun, ya. NKRI itu Negara Kesatuan Indonesia. Mari kita sama-sama rukun, damai, gak usah pada ribut. Ingat, kita sudah diuji dengan adanya corona, ada delta, ada apa lagi, kita nggak tahu ujian seperti itu. Yuk kita bareng-bareng, kita rukun lah, nggak usah saling gontok-gontokan. Sesama Islam ya yang rukun, sesama Islam dan agamanya yang rukun lah. Tapi dalam kehidupan hari-hari, masalah keyakinan, ya kita jaga keyakinan masing-masing, ya kan? Agamamu urusanmu, agamaku urusanku. Marilah kita saling jaga, marilah kita saling menghormati, menghargai, saling bertoleransi. Itu yang penting. Jadi cita-cita bangsa Indonesia itu adalah cinta damai, tidak usah saling seperti ini loh. Ini yang digarisbawahi. Itu sahabat tuh pesan Gus Miftah. Yuk mari kita saling berjabat tangan, guyup rukun, ya. Jangan usah gontok-gontokan. Malu coba.
negara lain semakin berkembang, negara lain semakin maju dengan teknologinya. Lah ini cuma gontok-gontokan terus masalah agama. Sampai kapan? Itu loh. Ini Gus Sofyan tuh bukan minteri loh. Ini ngomong jujur aja, nggak usah lah. Nggak usah saling gontok-gontokan. Ya mari kita yang beragama Islam, yuk kita bina sahabat-sahabat kita, dulur kita. Yang agama lain pengen tanya-tanya, yuk kita jawab dengan menurut tempatnya masing-masing, gitu loh. Zaman syiar sekarang tuh berbeda dengan jihad Rasulullah. Rasulullah itu aja waktu itu memperkenalkan tentang agama itu nggak seperti itu, relax kok, enjoy kok. Bahwa Islam itu damai, Islam itu indah, Islam itu sejuk, enak dirasakan. Tidak seperti ini, gontokan agamaku paling benar. Semua orang pasti menyatakan saya paling benar, saya paling ganteng, saya paling hebat, dan sebagainya. Itu. Oke sahabatku, pesan Gus Sofyan, jaga persatuan, kedamaian antar umat manusia. Sesama orang Indonesia itu harus saling menghormati, menghargai demi kesatuan Republik Indonesia. Ingat ya, demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena dengan persatuan dan kesatuan maka kita akan lebih kokoh, kita akan lebih hebat, kita akan lebih dihargai martabatnya oleh bangsa-bangsa lain. Jadi tidak dikucilkan. Ingat, NKRI harga mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari saya Gus Sofyan, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabatku semuanya. Gus Sofyan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gus Sofyan adalah manusia biasa, kepatah salah dan dosa. Oleh karena itu, Gus Sofyan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.